Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri sebagai tim pemerintah dan saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan mengadakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelum itu, kami akan menyampaikan definisi dari poin-poin mosi ini. Pertama, pajak tinggi adalah kondisi ketika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, tergolong besar. Kedua, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memiliki fokus terhadap kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses produksi dengan bantuan tenaga kerja manusia, bahkan hingga mesin serta teknologi. Ketiga, otomatisasi merupakan sistem untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat pekerjaan dengan menggunakan bantuan dari teknologi, mesin, atau perangkat lunak sehingga meminimalkan peran aktif dari manusia. Serta kami tegaskan jika kami dapat membuktikan bahwa pajak tinggi ini adalah bentuk tanggung jawab sosial, solusi keadilan, dan dukungan terhadap masa depan sumber daya manusia, maka kami menang dalam mosi ini. Mengapa? Karena otomatisasi ini bukan hanya soal teknologi dan efisiensi, ini juga menyangkut nasib manusia. Kita tidak sedang membicarakan sekedar mesin dan sistem, tapi juga tentang pekerja, keluarga mereka, hingga masa depan sosial ekonomi kita. Langsung saja kita masuk ke argumen-argumen konstruktif. Pertama, otomatisasi skala besar dapat menyebabkan kemiskinan massal. Ketika perusahaan manufaktur menggantikan sebagian pekerjanya dengan mesin, berarti ada ribuan orang yang kehilangan mata pencaharian. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat perusahaan otomotif raksasa seperti Tesla atau Toyota. Proses perakitan yang dulu melibatkan ratusan tenaga kerja, kini bisa ditangani dengan robot-robot presisi. Di Indonesia, pabrik tekstil di daerah Jawa Tengah pun mulai menggunakan mesin pemotong otomatis yang bisa menggantikan 5 hingga 6 orang sekaligus. Pertanyaannya, setelah para pekerja mengganti mesin, apakah perusahaan akan bertanggung jawab? Jawabannya seringkali tidak. Di dalamnya negara perlu hadir. Lewat pajak tinggi, negara bisa meminta tanggung jawab sosial dari perusahaan. Dana dari pajak tersebut bisa digunakan untuk program pelatihan ulang, digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, atau bahkan jaminan kerja bagi korban PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat sistem otomatis. Selain menekan angka kemiskinan, kebijakan pajak tinggi juga mempunyai peran penting dalam membentuk sistem etis perusahaan. Kedua, pajak tinggi mendorong perusahaan untuk berpikir lebih etis, bukan sekedar efisien. Kami tidak menolak teknologi, tapi perusahaan tidak boleh hanya memikirkan kecepatan dan keuntungan. Mereka juga harus berpikir, apa dampak dari keputusan kami terhadap masyarakat? Pajak tinggi akan membuat mereka lebih bijaksana. Misalnya, tetap melakukan otomatisasi, namun tidak menggantikan seluruh tenaga kerja manusia. Mereka akan memilih membuat divisi baru atau mantan pekerja atau investor dalam pelatihan. Intinya, mereka akan berpikir 2 kali sebelum menghabiskan semua tenaga manusianya. Ketiga, ini adalah masalah keadilan jangka panjang. Jika semua perusahaan dapat melihat otomatisnya tanpa diatur, maka ketimpangan sosial akan semakin lebar. Yang punya mesin semakin kaya, yang kehilangan pekerjaan akan semakin sulit hidup. Lama-lama kita punya pertumbuhan ekonomi tinggi di atas kertas, tapi krisis sosial di lapangan. Maka dari itu, pajak tinggi ini menjadi alat untuk menjaga keseimbangan. Negara bisa mengarahkan pertumbuhan agar tidak meninggalkan siapapun. Argumen yang keempat, pajak tinggi dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Saat satu jenis pekerjaan hilang karena otomatis, kita harus menyiapkan jenis pekerjaan yang baru untuk para manusia. Pajak yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang sudah sangat efisien ini bisa digunakan untuk membiayai pelatihan ulang, pendidikan vokasi, kursus digital, hingga program kewirausahaan. Artinya, perusahaan tetap bisa berkembang dengan teknologi, namun masyarakat juga tidak kehilangan masa depannya. Ini solusi menang dan menang. Teknologi jalan, manusia tetap berdaya. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan hanya soal menyeimbangkan antara mesin dan manusia, tapi juga soal menyiapkan manusia menghadapi masa depan. Pajak tinggi bukan hanya bentuk larangan, tapi bentuk keberpihakan agar teknologi tetap memberikan ruang bagi kemanusiaan. Jadi teman-teman, ini bukan soal menolak kemajuan. Ini penting untuk memastikan bahwa dalam setiap langkah kita yang maju, kita tidak melupakan orang-orang yang tertinggal. Otomatisasi tetap boleh, namun jika perusahaan sudah tidak lagi melibatkan manusia dalam sebagian besar pekerjaannya, maka sepatutnya mereka harus berkontribusi lebih besar kepada negara dan masyarakat melalui pajak.
Sehingga dapat saya simpulkan bahwa dengan pajak tinggi ini dapat meningkatkan pendapatan negara, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara perusahaan dan pekerja, serta mendorong perusahaan untuk menginvestasikan dana pada pengembangan sumber daya manusia. Karena kita tidak bisa menyebut sesuatu sebagai kemajuan jika di dalamnya justru mengorbankan orang-orang yang paling rentan. Daripada melarang otomatisasi, kebijakan pajak ini adalah bentuk kompromi yang adil. Teknologi tetap berjalan, namun dampaknya dapat dikendalikan. Kami percaya, tanpa kebijakan yang tegas seperti ini, otomatisasi justru bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, saya berdiri untuk mendukung mosi ini sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.